Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang matahari dan planet-planet yang ada di bumi. Nah, kenapa matahari itu memiliki peranan paling penting di dalam struktur tata surya? Matahari itu memiliki peranan yang paling penting di dalam struktur tata surya karena matahari itu mempunyai suatu tarikan gravitasi sebesar 28 kali lebih kuat daripada tarikan gravitasi bumi. Nah, Matahari ini juga punya bagian-bagiannya loh. Terus yang pertama itu ada barisfer inti matahari. Nah, di inti matahari ini yaitu merupakan bagian dari matahari yang letaknya paling dalam. Terus di dalam inti ini ada terdapat proton, elektron, dan neutron. Terus pada bagian ini terjadi reaksi fusi atau reaksi termonuklir. Zona radiasi merupakan bagian matahari yang menyelimuti inti matahari. Nah, terus bagian ini berfungsi sebagai tempat redistribusi energi. Suhu pada bagian zona radiasi lebih rendah jika dibandingkan suhu inti matahari. Yang kedua itu ada fotosfer matahari. Nah, fotosfer matahari itu lapisan berupa bulatan berwarna perak kuning-kuningan yang terdiri atas gas padat bersuhu tinggi. Permukaan fotosfer bukan merupakan suatu bidang rata, tetapi dia berbintik-bintik. Terus dia juga berputir-putir yang disebut dengan granulasi fotosfer. Nah, kepadatan pada lapisan ini berkisar antara 0,37% dari kepadatan atmosfer di permukaan laut. Nah, yang ketiga ada kromosfer. Kepadatan pada lapisan ini berkisar antara 0,37% dari kepadatan atmosfer di permukaan laut. Terus di sini terdapat di atas kromosfer. Terus zona transisinya ini yaitu bagiannya itu memisahkan antara kromosfer dan korona gitu. Nah, terus di kromosfer ini di atasnya itu ada zona transisi gitu. Nah, terus zona transisi ini merupakan bagian yang memisahkan antara kromosfer dan korona. Nah, yang kelima ini adalah heliosfer. Heliosfer itu merupakan bagian yang berada di luar atmosfer matahari. Bagian ini sangat tipis dan tersusun atas plasma dan angin matahari. Angin matahari merupakan arus konstan partikel-partikel yang bermuatan dilepaskan dari atmosfer matahari. Yang keenam ada granula, yaitu gumpalan matahari. Nah, granula itu gumpalan-gumpalan di permukaan matahari karena terjadinya perubahan suhu yang sangat besar antara daerah panas dan area dingin di permukaan matahari. Granula dapat bertahan selama 10 menit. Yang terakhir ada prominensa. Prominensa adalah semburan material matahari keluar kemudian jatuh kembali ke permukaan matahari. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Apa sih arti planet itu? Planet adalah suatu benda langit yang mengorbit atau mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Masing-masing planet yang telah disebutkan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Macam planet merupakan bagian penting di tata surya. Planet ini dibagi menjadi dua loh, ada planet luar dan planet dalam. Hal ini berdasarkan kedekatannya dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars merupakan planet dalam. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus adalah planet luar. Yang pertama kita akan membahas tentang Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Macam planet ini berputar perlahan sekitar 2 kali untuk setiap 3 orbit yang dilengkapinya. Permukaan kawannya dapat mengalami suhu di atas 800 derajat Fahrenheit atau 426,7 derajat Celcius. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari, namun suhu di sisi yang menghadap jauh dari matahari sangat dingin, yaitu sekitar minus 279 Fahrenheit atau minus 173 Celcius. Merkurius dijuluki sebagai bintang fajar, sedikit lebih besar dari bulan. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Ciri-ciri Merkurius lainnya adalah tidak memiliki bulan, tidak ada cincin, dan atmosfer yang sangat tipis sehingga para ilmuwan mengklasifikasinya sebagai exosfer. Venus merupakan planet kedua terdekat dengan matahari. Ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Macam planet ini memiliki permukaan kawah panas dengan suhu permukaan sekitar 900 derajat Fahrenheit atau 482 derajat Celcius. Produk dari efek rumah kaca yang tak terkendali.
Meskipun atmosfernya tidak setebal planet manapun di luar angkasa, hal ini merupakan yang paling tebal dari planet-planet terestrial dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Kepadatan atmosfernya membuat tekanan udara di permukaan 90 kali dari bumi. Panas dan tekanan membuat planet ini jelas tidak ramah bagi kehidupan. Venus dijuluki sebagai bintang kejora dan tidak memiliki satelit layaknya Merkurius. Yang ketiga ada bumi. Bumi itu menjadi planet ketiga terdekat dari matahari dan planet terestrial terbesar. Macam planet ini juga merupakan satu-satunya planet yang diketahui menampung makhluk hidup dan satu-satunya yang diketahui memiliki air cair di permukaannya. Atmosfer yang sebagian besar terbuat dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida sangat penting bagi kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan. Meskipun permukaan bumi sebagian besar terdiri dari air, planet ini juga memiliki daratan besar yang menampung berbagai ekosistem yang menakjubkan. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Yang keempat ada Mars. Para peramal zaman kuno menyebut Mars yang merupakan planet keempat dari matahari sebagai planet merah. Warna merah permukaannya berasal dari oksida besi atau karat di tanah. Topografinya dicirikan oleh gunung berapi besar dan lembah yang dalam. Macam planet ini sering mengalami badai angin di seluruh wilayah loh. Mars juga memiliki 2 satelit alami. Beberapa fitur permukaan Mars seperti dasar sungai kering mengisyaratkan kemungkinan bahwa air sebelumnya ada di planet ini dan mungkin masih mengalir di bawah permukaan. Atmosfer karbon dioksida sangat tipis di Mars. Dengan hanya 1/100 tekanan atmosfer bumi, planet ini lebih dingin daripada bumi, dengan suhu permukaan berkisar antara minus 171 sampai 32 derajat Fahrenheit atau min 113 hingga 0 derajat Celcius. Terus selanjutnya ada Jupiter. Lebih jauh dari matahari melewati cincin asteroid terletak planet terbesar di tata surya yaitu Jupiter. Yang pertama dari planet gas raksasa. Pola awan warna Jupiter yang khas disebabkan oleh badai yang besar dan putar-putar di atmosfernya, yang terutama terdiri dari hidrogen, helium, metana amonia, dan es air. Badai terbesar yang paling khas, bintik merah besar, lebih besar dari bumi. Macam planet ini memiliki 63 bulan dan sistem cincin redup. Jupiter memiliki 75 satelit alami. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus merupakan planet ke-6 dari matahari yang juga merupakan raksasa gas. Macam planet ini identik dengan bentuknya mengesankan karena cincin planet yang luas dan kompleks. Cincin-cincin ini mengorbit pada planet ini dalam pita tipis setebal 1 mil. Jari-jari Saturnus adalah sekitar 9,5 kali dari bumi dan bukannya satu bulan yang remeh, ia menawarkan 62. Bagian dalam Saturnus seperti Jupiter sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Mendekati inti, tekanan intens mengubah gas menjadi cairan dan akhirnya menjadi bentuk logam yang menghantarkan listrik. Saturnus memiliki 82 satelit alami. Selanjutnya ada Uranus. Sementara jenis planet lain itu berputar pada porosnya dengan sedikit miring. Raksasa es Uranus berputar pada poros yang sejajar dengan orbitnya, dengan diameter 31.518 mil atau 50.723 km. Planet dingin ini 4 kali ukuran bumi dan terbuat dari atmosfer besar metan dengan inti padat metana beku. Uranus memiliki sistem cincin redup dan 27 bulan di orbitnya. Uranus memiliki 27 satelit alami. Yang terakhir ada Neptunus. Jenis planet selanjutnya yaitu Neptunus. Planet biru Neptunus itu merupakan planet yang terjauh dari matahari dan menjadi tempat yang sangat dingin. Suhu permukaannya mencapai minus 353 Fahrenheit atau minus 214 Celcius. Karena jaraknya dari matahari dan orbitnya yang besar, 1 tahun di Neptunus adalah 165 tahun bumi. Atmosfernya kebanyakan metana yang memberi planet ini warna biru. Bagian dalam dingin planet ini adalah es metana. Seperti semua planet luar, Neptunus seperti Uranus memiliki diameter kira-kira 4 kali bumi, 13 bulan dan sistem cincin redup mengorbit pada planet ini. Neptunus memiliki 14 satelit yang alami.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.